2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu. Lihat Rajamu datang kepadamu. Kita bernyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihani aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 68 ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beriailah di hadapannya. Demikian hukum Tuhan.
Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku bilang
Firman Tuhan, epistel untuk kita pada hari Minggu Palmarum ini tertulis di kitab Mazmur 72, dimulai dengan ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca secara responsoria. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti tirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera tak berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita, warta Minggu Palmarum, Mare-Mare 24 Maret 2024. Selamat datang, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di AKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir Minggu 17 Maret 2024 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Maringan Sonang Sirait, Depi Sri Boru Sianturi. Alamat Jalan Sakinah Sail, Perumahan Geraha, Alam Raya, Blok C1, Sektor Pengayoman. Selasa 19 Maret 2024 telah lahir seorang putra dari keluarga Bapak L. Tampu Bolon, Boru Siahan. Alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, kehilangan. Pada hari Rabu 13 Maret 2024 sekitar pukul 02.17 WIB subuh, gereja kita kehilangan aset, yaitu pintu pagar gedung sekolah minggu Padang Bulan. Panjangnya 4,5 meter, tinggi 1,2 meter, berroda, berwarna pink, dibuat pada bulan Juni 2011. Majelis beserta jemaat dan warga sekitar telah melakukan pencarian pelaku atau pencuri dan pintu pagar tersebut. Namun sampai hari Sabtu 23 Maret 2024 masih belum ditemukan. Demikian disampaikan untuk dimaklumi. Terima kasih. Suara Koinonia, pelayanan Minggu hari ini 24 Maret 2024 yang berkhotbah pada kebaktian pukul 17 WIB, Pendeta Riyandi D. Utapea STH, Pendeta Fungsional AKBP Distrik 22 Riau. Yang kedua, sekolah minggu pada hari Jumat 29 Maret 2024 diadakan ibadah sekolah minggu untuk memperingati Jumat Agung masuk seperti biasa pukul 7 WIB. Kegiatan untuk menyambut Paskah anak sekolah minggu. Jumat 29 Maret 2024 akan diadakan perlombaan bagi anak sekolah minggu untuk menyambut Hari Paskah. Perlombaan ini akan diadakan di orong masing-masing setelah ibadah sekolah minggu selesai dengan durasi waktu 45 menit. A. Orong batita atau balita, lomba mewarnai gambar telur Paskah. Peralatan yang harus dibawa, pensil warna dan meja lipat. B. Orong 1-3 kelas 1 SD sampai SMP, lomba menghias telur Paskah. Alat dan bahan yang harus dibawa, telur mainan atau telur plastik, lem, spidol, gunting, pewarna, dan pernak-pernik hiasan dan bahan yang diperlukan. Minggu 31 Maret 2024 akan diadakan perlombaan mencari telur Paskah bagi anak sekolah minggu untuk memperingati Hari Paskah. Perlombaan ini akan diadakan di orong masing-masing setelah ibadah sekolah minggu selesai. Minggu 7 April 2024 akan diadakan ibadah perayaan Paskah anak sekolah minggu. Seluruh anak sekolah minggu beribadah bersama di Sopo Godang AKBP Pekanbaru, masuk pukul 7 WIB. Seksi lansia, Selasa 26 Maret 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna merah. Yang keempat, pengadaan pemeliharaan sarana. Minggu hari ini 24 Maret 2024, kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana gereja melalui amplop khusus. Diantarkan ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Acara pertanggungan pasion atau memperingati penderitaan Tuhan Yesus akan diadakan gereja mulai hari Selasa sampai dengan Kamis, 26 sampai dengan 28 Maret 2024, masuk pukul 19 WIB. Dimohon kehadiran semua jemaat untuk mengikutinya, juga kesediaan pengumuman kor atau paduan suara untuk ikut serta mengisi acara sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh Dewan Marturia. Yang keenam, Jumat Agung. Peringatan Jumat Agung 29 Maret 2024, kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama pukul 6.30 WIB. Jadi ada dimajukan dari pukul 7 menjadi pukul 6.30 WIB. Pukul 9 WIB, pukul 11.30 WIB,
Dan yang terakhir pukul 17 WIB, kebaktian remaja digabung. Masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus atau Ulahon Nahohom pada hari Jumat 29 Maret 2024, kebaktian masa hening peringatan kematian Tuhan Yesus atau Ulahon Nahohom masuk pukul 14 WIB. Kebaktian subuh pada hari Minggu 31 Maret 2024, kita mengadakan kebaktian subuh atau buah-buah hijau masuk pukul 05 WIB bertempat di gereja. Minggu Paskah pertama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Minggu 31 Maret 2024, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian Pesta Paskah kedua, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, pada hari Senin 1 April 2024, kita merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah kedua, masuk pukul 19 WIB. Sermon Parhalado, berhubung pada hari Jumat 29 Maret 2024 Jumat Agung, maka Sermon Parhalado diadakan pada hari Jumat 5 April 2024 pukul 17 WIB. Seksi Diakonia, Seksi Kesehatan, Minggu 31 Maret 2024 diadakan donor darah bertempat di ruang pertemuan Konsistori Lama, dimulai pukul 7 WIB sampai dengan 12 WIB. Ulang tahun, Majelis AKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 24 sampai dengan 30 Maret 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada Warta Jemaat website. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Siap
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat Minggu Palmarum. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada Minggu Palmarum hari ini, Minggu Mare-Mare, itu tertulis dalam Matius pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita menginang. Saya selalu katakan mungkin agak beda Alkitab kita dengan Alkitab Bapak Ibu yang bawa Alkitab pada saat ini, dan mungkin juga dalam multimedia juga agak beda karena saya sudah di Alkitab revisi yang kedua. Oleh karena itu multimedia saya minta juga tidak boleh menampilkan. Saya akan bacakan Alkitab yang saya bawa pada saat ini, revisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, dan ada pula memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan melebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya dari belakang berseru, "Hosanna bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosanna di tempat yang maha tinggi." Kata Hosanna artinya Tuhan selamatkanlah kami, atau Hosianna. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu, begitu kita selesai membaca firman Tuhan ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita. Walaupun firman Tuhan ini hampir setiap tahun, setiap Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare selalu menjadi khotbah di tengah-tengah gereja kita, tapi selalu ada muncul pertanyaan dalam benak kita. Saya akan coba melihat beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita, agar kita lebih mengerti akan firman Tuhan ini. Yang pertama pada ayat yang ke-11. Kenapa dalam Alkitab selalu menyebut nama anaknya, orang tuanya, bapaknya, lalu tempatnya gitu. Jadi bagi orang Yahudi selalu menyebutkan seseorang itu si singal, anaknya mas singal, para berita, seperti itu.
Coba lihat dalam Alkitab semua bicara itu. Yesus anak Yusuf dari Nazaret, seperti itu. Tidak, Yesus tidak hanya seperti itu. Dia harus tunjuk namanya, anak bapak siapa bapaknya, dan dari mana kampungnya. Saya takut Abang Inang ada beberapa nama yang sama. Maka dalam nats firman Tuhan ayat 11 dikatakan jelas, Yesus dari Nazaret, Yesus from Nazaret. Seperti itu jelas. Walaupun tidak disebut nama ayahnya. Ini tradisi Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang kedua pertanyaannya, kenapa Yesus tahu bahwa di seberang itu, di kampung seberang atau di kampung depan mereka ada satu keledai yang tertambat, keledai betina dan juga anaknya, keledai beban. Ini pertanyaan bagi kita, mungkin muncul dalam pikiran kita, dari mana Tuhan tahu? Bapak Ibu Saudara, inilah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Dia adalah omniscient, dia adalah maha tahu. Dan saya selalu katakan dalam khotbah saya, Amanginang, bahwa Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan tahu dalam pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan tahu persoalan hidupku, kalau Tuhan tahu hati saya, kalau Tuhan tahu dan mengetahui apa yang dalam pikiran saya, lalu kenapa saya tidak berserah kepada Tuhan? Lalu kenapa saya tidak bergantung kepada Tuhan? Lalu kenapa saya tidak berseru kepada Tuhan? Lalu kenapa saya tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu. Pergilah ke kampung seberang. Kamu akan menemui di sana keledai betina terlambat dan anaknya dekatnya. Lepaskanlah bahan, bawalah itu ke sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita baca pada ayat yang kedua, lalu ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh dalam nats ini, mungkin pertanyaan kita muncul, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengendarai apa memasuki Yerusalem? Karena dua keledai di sana, satu keledai betina dan anak keledai. Karena muridnya membawa kedua-duanya kepada Yesus. Keledai betina dan anak keledai. Mereka menghampangkan, membuat jubah mereka di atas keledai dan Yesus naik. Tidak dijelaskan sebenarnya Yesus mengendarai keledai apa memasuki Yerusalem. Sepertinya Yesus mengendarai dua keledai ini, dan itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Sepertinya Yesus ada di tengah-tengah keledai, tidak mungkin. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan coba melihat beberapa nats untuk mendukung nats ini. Sebenarnya Yesus mengendarai apa memasuki Yerusalem. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Kalau ini Bapak Ibu nanti kita baca di rumah saja. Kalau ada punya handphone boleh save di handphone, boleh tulis di handphone. Markus 11 ayat yang kedua. Yang tidak mau enggak apa-apa juga lah, dengar aja lah seperti itu. Tapi yang mau saja adalah firman Tuhan semau. Markus 11 ayat kedua dikatakan bahwa Yesus mengendarai keledai muda yang belum pernah ditunggangi memasuki Yerusalem. Dalam bahasa Yunani yang dikatakan polon dan juga dalam bahasa Indonesia a colt dikatanya. Jadi keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Yang pernah ke Yerusalem mungkin kita tahu keledai itu sebenarnya dipakai untuk barang seperti itu. Membawa barang. Yang kedua, dalam Lukas 19 ayat 30 dikatakan
di sana Lukas katakan bahwa Yesus mengendarai keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Kata Yunaninya sama dengan Markus Polon. Dan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan juga keledai muda, tapi dia pakai dalam bahasa Yunania onarion, yang dangki. Tapi dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 dikatakan dengan polon onu atau anak keledai. Ini semuanya mengacu apa yang dinubuatkan oleh Zakaria. Bapak Ibu kalau boleh baca dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9, dan itu yang dikutip dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 ini. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu yang lemah lembut, menunggang seekor keledai dan seekor keledai beban. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka jelas dari 4 nats ini kita boleh katakan bahwa Yesus mengendarai keledai muda, bukan induknya, bukan betinanya memasuki Yerusalem, bukan ibunya tetapi anaknya, anak keledai itu memasuki Yerusalem dengan akar katanya polon, anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Yang ketiga, kenapa Yesus memasuki Yerusalem tidak pakai kuda? Ada orang mengatakan Yusuf tidak punya uang untuk beli kuda. Itu kata penafsir. Tapi kita mau lihat Bapak Ibu, sebenarnya ada satu hal yang mau dikatakan lewat ini. Ada 2 kendaraan yang dipakai raja-raja dalam tradisi raja-raja timur. Yang pertama, kalau raja berperang, dia akan mengendarai kuda dan membawa pasukan. Ini tradisi, ini kebiasaan raja-raja timur. Yang kedua, kalau raja membawa misi perdamaian, dia akan mengendarai keledai. Maka Yesus memasuki Yerusalem itu misi perdamaian. Yesus mau membawa perdamaian. Yesus mau mendamaikan manusia dengan Allah. Karena relasi Allah dengan manusia, hubungan Allah dengan manusia sudah rusak dan dirusak oleh dosa. Dan itulah yang mau dibawa oleh Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya minta semua yang hadir pada saat ini, hari Selasa, kita mau ibadah Pasion. Yang mau datang katakan amin. Yang tidak mau datang tidak perlu katakan amin. Hampir semua katakan amin dan semuanya akan hadir hari Selasa. Saya akan berdiri di pintu, saya akan lihat Amang Inang datang atau tidak datang. Saya akan tanyakan kenapa tidak datang ke Amang Sinaga? Seperti itulah. Kebetulan pas Sinaga so sapikon nih julukon. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti kita akan mengikuti tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu. Kita akan ikuti perjalanan Yesus Via Dolorosa sampai di pukul 4 pada hari Jumat. Sampai jam 3 hari Jumat Dugi Tosma Hosana. Ayo Bapak Ibu jangan pernah lewatkan ibadah Pasion ini. Amang, acik si baju jakku, percayalah. Ketika engkau datang, lewat bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan kakimu. Lewat bilur-bilur Yesus akan menguatkan kakimu. Lewat bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan penyakitmu. Percayalah itu. Imanilah itu. Yang ketiga, yang keempat,
Ada satu kata yang luar biasa pada ayat yang ketiga. Ini luar biasa, Yesus memang memperlengkapi murid-muridnya. Begitu kau ambil keledai, kalau ada orang bertanya kepadamu, kenapa kau ambil itu? Ada dua kata yang luar biasa yang Yesus katakan. Yang pertama, Tuhan memerlukannya. Dari kok dituhani don, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan meminjam dan akan dikembalikan nanti. Ia akan segera mengembalikannya, seperti itu pada ayat yang ketiga. Ya. Saya punya pergumulan Bapak Ibu, dan Tuhan menjawab pergumulan saya. Seorang ibu datang ke rumah dan dia katakan, "Abang pendeta, bantulah kami untuk membiayai anak saya lagi kuliah. Saya tidak mampu ini. Ada 3 orang yang harus berangkatkan kuliah." Sebenarnya Abang pendeta. Saya bilang, "Oke, berdoalah." Dan saya juga berdoa. Mudah-mudahan ada orang yang mau bantu dan digerakkan oleh Tuhan hatinya. Dan luar biasa ketika saya mendoakan orang sakit, lalu satu kaum ibu inang datang kepada saya, dia katakan, "Abang pendeta, saya bantulah beasiswa itu ya, tapi sedikit Abang pendeta." Saya katakan, "Terima kasih no." Lalu sorenya saya telepon, saya bilang, Inang telepon Inang itu, ini ada, biar dia ambil untuk membantu. Saya tanya, "Inang butuh berapa ini beasiswa ini?" "Butuh 9.500.000. Inang, ini ada dikasih, ini ada 3 juta, berarti kurang seberapa lagi teman? 6.500.000. Kalau nanti ada orang mau memberi, saya akan telepon Idang dan saya akan bantu Idang." Mudah-mudahan di antara kita pada saat ini ada yang mau tergerak hatinya untuk membantu itu. Kalaupun tidak ada yang tergerak, Pinomat dia juga ikut mendoakan. Amin. Tanggaku kamu pada serong manauka rohana. Satu sintua datang kepada saya, tidak hanya itu Amang, ada juga jemaat saya. Ini juga bagian daripada topik doa saya. Oleh karena itu Amang Inang, anggo badohonok kudu kamu kebetulan 2 rion, saya laur hakku terus tuson. Jadi hati saya selalu ke sini Amang Inang. Dan apapun, kalau hati saya katakan, suara hati saya katakan bicara, harus saya katakan begitu, tidak boleh tidak. Karena saya tahu itu adalah kata Tuhan gitu, firman Tuhan loh gitu. Dan harus saya sampaikan buat Amang Inang. Amang Inang, moloba sudi mahamun mulak sia garejon, unang adong nang dosada mulak tanpa mendekatkan diri ke Potiparasian. Amin. Nang adong 3 hal dong. Amin Amang Inang. Semua yang hadir pada saat ini, dekatkanlah dirimu kepada Potiparasian, dan saya juga akan mendekatkan diri saya ke Potiparasian. Saya akan buka dokumen saya dan akan serahkan itu ke Potiparasian, dan ini adalah rangka untuk diakoni sosial, untuk membantu beberapa jemaat kita. Kita mau membantu di jemaat kita, tidak hanya membantu keluar, tapi kita juga membantu internal kita. Ada banyak hal yang kita harus bantu jemaat kita. Mungkin bicara beasiswa, mungkin bicara penyakit, mungkin bicara yang kurang mampu, ada banyak hal. Kalau Tuhan bicara, Tuhan memerlukannya. Tapi perlu Bapak Ibu Saudara, kita harus gali benar-benar kata Tuhan di sini dipakai dengan kurios. Kata kurios itu diartikan adalah Tuhan yang menunjukkan kepada kepemilikan. Walaupun dalam Alkitab dia tidak pernah Yesus mengklaim tentang kepemilikan sesuatu hal.
Tidak pernah. Tetapi kata kurios di sini mau menyatakan bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, dan itu kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu mau kita pakai untuk mewujudkan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya pernah dikasih amplop satu jemaat, tapi tidak berserang berapa lama, mungkin 10 menit lah. Lalu datang orang ke rumah, "Amang, bisa bantu saya?" Oh, saya tidak tanya lagi. Kebetulan ada tadi kasih amplop jemaat yang baik hati. Ternyata amplop ini bukan untuk saya, hanya saluran berkah saja. Ini untuk Inang. Seperti itu. Dan saya selalu mau melakukan seperti itu, karena saya pikir saya ini hanya saluran berkat saya. Satu sintua datang kepada saya ketika saya berdoa di rumah sakit Otorita Batam. Saya melihat ada orang miskin, sakit, lalu saya tergerak oleh belas kasihan seperti kata Yesus dalam Alkitab ya. Lalu saya punya uang pada saat itu 350.000. Saya buka dompet saya kasih 300.000 dan tinggal 50.000. Sintuanya katakan kepada saya, mereka Tuhan soit, dia katakan, "Amang penditain lo aku doa roho, basel lo aku namang niku. Masa kalau 250.000 mengulekku 200.000, wah kenapa tidak? Masih ada 350.000 lagi." Karena masalah kan kita punya bensin, kita bisa makan ini 50.000. Luar biasa Bapak Dita. Ada luar biasa, Tuhan ada luar biasa. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, tak berserang lama lagi ada orang kasih, "Amang terima kasih ya." Oh, itu berkat Tuhan. Saya tertarik, saya buka reel nih. Dia katakan, "Kamu jangan bangga, kamu punya Alphard, kamu punya Mercedes, punya Lamborghini, mobilmu ini, semua." Dia bilang, "Ingat, mobil terakhirmu adalah ambulan," katanya. "Jangan kamu bangga, kamu punya gelar ini, dokter atau profesor. Gelar terakhirmu almarhum," katanya. Bah, tak ada rupanya kayu banggakan apapun. Seperti itulah menghina. Oleh karena itu apapun yang kita miliki, ayo dong Amang Inang. Itu kita mau serahkan, kita mau pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amang pendeta satu jemaat tanya kepada saya, "Apakah perpuluhan ini boleh saya beri kepada orang miskin?" Silahkan. Tidak perlu hanya untuk gereja. No, tidak. Tapi ingat, ketika kamu beri kepada orang miskin, kamu juga sudah melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kamu sudah membantu orang lain. Sama seperti epistel tadi Amang Inang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dalam Mazmur pasal yang ke-72 ayat 1-11 dikatakan sebagai raja dia harus peduli dengan orang miskin, dia harus membantu orang miskin. Tidak hanya menegakkan kebenaran keadilan. Oleh karena itu, nanti Bapak Ibu Saudara begitu pulang dari gereja ini, saudara buka Facebook, saudara buka media sosial, pasti saudara akan melihat banyaknya gereja dihiasi dengan daun-daun palma. Ada yang menempelkan di bangku-bangku dan lain sebagainya. Di gereja kita ini tidak ada, dan saya juga syukuri, nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang buat juga tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amang Inang, saya takut nih. Janganlah tinggal. Janganlah seperti yang terjadi dalam masa Yesus memasuki Yerusalem. Jangan. Silakan pakai peringatan membuat daun palma dan lain sebagainya di gereja. Itu tradisi, silakan. Tapi jangan seperti yang terjadi. Pertama mereka katakan, Hosianna. Bagi anak Daud. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Walaupun mereka mengatakan Yesus itu pemimpin untuk menyelamatkan mereka dari tangan Romawi.
Tetapi akhirnya mereka tidak katakan Hosianna, tapi mereka katakan Nabi. Pada ayat ke-11, siapa itu? Orang lain katakan, inilah Nabi Yesus. Nabi bukan Mesias, bukan juru selamat. Nabi dari Nazaret. Bapak saudara, saya takut. 5 hari sebelum kematian Yesus, ketika memasuki Yerusalem, orang katakan Hosianna. Tapi nanti mereka tidak katakan Hosianna lagi, tapi mereka katakan salibkan dia, salibkan dia. Ini saya takutkan. Bapak saudara, saya takut dalam kehidupan ini. Sekarang kita katakan Hosianna. Tapi besok kita tidak katakan itu. Kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak setia kepada Tuhan. Kita percaya dengan pikiran kita, kita percaya dengan kekuatan dunia ini. Tidak setia kepada Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini, ada 4 hal yang mau kita bawa pulang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus memasuki Yerusalem itu adalah untuk menggenapi nubuatan para nabi. Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Bersorak-sorak dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorak hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi ini satu proklamasi besar. Karena mereka percaya kepada nubuatan Nabi, dan Yesus mau mengatakan satu proklamasi besar bahwa dialah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita tentang ketaatan. Bapak Ibu tahu, Yesus tahu dia akan mati. Dia akan mati Bapak Ibu. Dia akan menderita Bapak Ibu. Secara kemanusiaannya Yesus sadar. Dia tidak akan mampu menghadapi penderitaan. Itu sebabnya dia berdoa di Getsemane, kalau boleh ambillah cawan ini daripadaku, tapi tidak kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan saya. Yesus sadar dan tahu ketika dia memasuki Yerusalem, dia mau menyerahkan hidupnya. Dia mau mati Bapak Ibu. Dia mau mati, dia tahu. Tapi biarlah, ini ketaatan dia kepada Bapaknya yang di surga. Ini ketaatan dia agar terjadi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, kita belajar dari ketaatan daripada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak melawan. Anggo disuruh ramang sirigaron, amang regar, lau juho, tujabuni amang arse, alung isi mobil, pajero saya dan dapat tar buat tempat juson, boleh suku amang arse, na perlu itu hari di dokon. Hah, oh may pandita, mana suapa cah hoy dan koron dan hoy, ya kan? Tak percaya. Lau juho amang situ orang, tujamu di situ orangan, alung isi mobil double cabin buat tujui. Dok mamul dok kono situ moragin na perlu itu hari duit. Ah, home tang yawi. Tapi Bapak Ibu lihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini luar biasa ketaatan dari para murid-muridnya. Dia taat. Berangkat kau, berangkat bos. It's no command. No command. Anggo hita muki komen dope. No comment. Kita belajar tentang ketaatan. Yang ketiga, saya tertarik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jangan
waktu. Hanya itu saja, nanti dijanjikan di rumah masing-masing. Hidup kesempatan. Sebenarnya ketika Yesus memasuki Yerusalem, itu bukan yang pertama. Yesus sudah pernah masuk Yerusalem ketika dia berumur 12 tahun. Dan pada saat itu dia berdebat dengan ahli-ahli Taurat di Yerusalem, di Bait Suci. Tapi Yesus mengatakan, ayo dong, kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Bapak Ibu, kalau Tuhan memberikan kesempatan buat kita pada saat ini untuk hidup, untuk menikmati berkat Tuhan, kesempatan untuk bernapas dan juga menikmati ciptaan Tuhan ini. Ini kesempatan. Kalau Bapak Ibu ada yang ragu-ragu percaya kepada Tuhan, ini kesempatan, jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jangan pernah ragu mempercayai Yesus dalam hidupmu. Jangan pernah ragu. Kesempatan Tuhan beri. Tidak ada yang tahu hidup ini. Satu Kakanwil saya katakan, Pak Kakanwil, kamu orang pertama orang Kristen di sini. Oleh karena itu saya minta engkau, kau jadikan orang Batak ini, orang Kristen ini, anak-anak Tuhan ini menjadi bos di lingkungan Kakanwil ini. Manginang, ketika engkau punya jabatan, ketika engkau punya kekuasaan, apapun yang kau miliki, semuanya ada saatnya. Pensiun bos, pensiun, tak tetap kau seperti ini, tak tetap engkau menjadi apapun. Anu kacik roh kamu melolokkan, begitu acur biar kamu tidak dah, tidak. Ketika kamu punya harta, ketika kamu memiliki apapun, ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Pakailah kesempatan ini. Pergunakanlah kesempatan ini. Hidup inilah kesempatan. Itu yang mau Tuhan katakan ketika dia masuk ke Yerusalem. Dan terakhir, Yesus Raja Damai, dia membawa damai. Maka kalau Yesus membawa damai, lalu saya pengikut Yesus, saya harus berdamai. Saya harus membawa damai. Amanginang, sudema kita napugu dison, semua kita yang hadir pada saat ini, amanginang, kalau kita pengikut Yesus, kita pulang berdamailah. Moladong namar badai do amatana do inatana da kisah jabu, amanginang berdamailah. Amin. Amin amanginang. Molo berbadai do edam do si batuam mardamai maho. Molo berbadai ho do kop do parumaimu mardamai maho. Buku ND 481, apa lagunya? Pada hari Kamis. Awalan ulang tahun 75 tahun wala kon. Buku ND besi boto be. Mardamai maho. Semua kita katakan sekali lagi mardamai, nyanyikan sama-sama dengan sekuat aja. Marsi Tatu Juma. Amanginang, kalau amanginang mau dekat dengan Tuhan, kamu berdamai dengan orang lain. Kalau kamu tidak berdamai dengan orang lain, kamu tidak boleh dekat dengan Tuhan. Amin. Martangiang bagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sungguh indah menyapa kehidupan kami. Jadikan kami untuk menggenapi nubuatan-Mu. Apapun yang kami miliki, itu adalah milik Tuhan. Kami mau pakai itu, mewujudkan rencana-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada alasan yang lain. Ajari kami untuk taat, seperti Yesus taat, seperti murid-muridnya taat, untuk setia kepada Tuhan.
Ajari kami di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa hidup kami ini hanya sementara. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan, kami mau benar-benar percaya kepada Tuhan, mengimani Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajari kami, wujud kami mengikut Tuhan, percaya kepada Yesus. Kami mau berdamai dengan orang lain. Sering kali kami tidak boleh berdamai dengan saudara kami, dengan keluarga kami. Kami boleh peduli dengan orang lain, kami tidak peduli dengan keluarga kami boleh peduli dengan orang lain. Kami tidak pernah peduli dengan adik-adik kami. Kami tidak mau memperhatikan mereka. Sering sekali kami munafik dalam hidup ini. Biarlah Tuhan ubah kami untuk lebih baik. Kami akan menunjukkan kami berdamai dengan orang lain, kami berdamai dengan keluarga kami. Karena Tuhan membawa misi perdamaian. Tuhan ubah kami pada saat ini, dan Tuhan tumpangkan tangan Tuhan menjamah kami dan mengubah kami sehingga kami pulang dengan penuh sukacita. Apapun pergumulan kami, apapun yang kami alami, apapun yang kami inginkan dalam hidup ini, hari ini kami mau serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan angkat segala persoalan hidup kami, dan Tuhan katakan kepada kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Yang sakit pada saat ini kami berdoa, kami mohon kepada Tuhan, berilah kesempatan buat Amang Simbolon. Pada saat ini sakit di Jakarta, di rumah sakit, terbaring lemah, tidak berdaya. Kami percaya Tuhan mampu melakukannya. Hari ini semuanya kami berdoa, Tuhan kuatkan dia, Tuhan beri kesempatan buat dia untuk pulang Pekanbaru ini. Kami hanya memohon kepada Tuhan. Berkumpul dengan orang tua, dengan keluarga. Tuhan jamah dia pada saat ini. Kami tidak tahu apa dia sadar atau tidak, tapi dia lemah. Dia tidak boleh buat apapun, tapi kami hanya mau bergantung kepada Tuhan. Kalau ada yang pada saat ini yang punya penyakit, kakinya lemah, apapun yang dia alami pada saat ini, atas bilur-bilur Tuhan, atas kuasa Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan tumpangkan tangan Tuhan, Tuhan sembuhkan segala penyakit, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan tangan-Mu pada saat ini. Kami merasakan Tuhan sudah menjamah kami, Tuhan sudah menumpangkan tangan Tuhan buat kehidupan kami. Tuhan sudah menjamah kami. Terima kasih jamahan-Mu, terima kasih tangan-Mu, kami rasakan itu pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan pulang dengan penuh sukacita. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan. Tuhan Allah memberi
Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tak untuk
padaku, dan Kristus sudi menebus bagi bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, karena ku yakin kan kuasanya Dia menjana yang berubah hingga akhirnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua. Ku serahkan padamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita boleh juga diberkati Tuhan satu minggu ini. Boleh kita salam yang dapat kita salam.